Selamat siang para pemirsa kolam ikan terpal di channel YouTube saya kolamikanterpal.com. Saya ingin merilis sistem filterisasi dari kolam saya ini, karena banyak sekali yang request atau permintaan di channel YouTube untuk dibuatkan bagaimana sih sebenarnya sistem sirkulasi yang saya terapkan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, senyampang ini filter saya ini sedang saya kuras, maka saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, diawali dari lubang pembuangan di tengah ini, ya. Jadi di tengah-tengah kolam di bawah itu ada lubang pembuangan, ya. Dia akan mengalir ke sini. Nah, ini saya salurkan ke sini. Ini ada overflow namanya, karena memang saya nggak memakai atap, jadi kalau berlebihan airnya bisa tumpah sendiri. Nah, ini itu keran yang ini adalah keran untuk pembuangan pengurasan kolam, sedangkan keran yang ini adalah keran untuk saluran pembuangan ini masuk ke filter. Ya, sekarang masih posisi saya tutup dulu karena memang habis saya kuras. Jadi dia ke sini melewati bawah tanah ini, kemudian masuk ke tengah-tengah kolam, masuk ke tengah-tengah bak filter. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di tengah-tengah bak filter itu ada lubang, itu berasal dari kolam pembuangan, dari saluran pembuangan kolam, ya. Kemudian di situ nanti air akan muncul. Saya tempatkan bahan-bahan ini sebagai filter mekanis. Ya, ini ada waring-waring bekas, paranet bekas, gitu ya. Kalau ada juga jaring bekas bisa dipakai. Kemudian ini juga ada yang namanya hijau yang saya bungkus dengan paranet. Kemudian itu juga ada potongan-potongan spon filter. Jadi itu semua saya kombinasikan. Kemudian nanti di filter fisikanya saya tempatkan ini. Yang saya bungkus-bungkus itu ada batu zeolit, ada arang. Saya kombinasikan seperti itu. Nah, itu juga ada kombinasi arang, batu zeolit dan biobol. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat nih di dalamnya seperti ini. Ya, diawali dari pemasukan air dari lubang pembuangan. Nah, ini lubang pembuangannya. Kemudian saya berikan ini supaya dia tidak menyembur langsung ke atas tetapi ke samping. Nah, ini seperti ini. Jadi dari lubang pembuangan kolam masuk ke bak filter ini, saya tempatkan ke nete. Kemudian saya beri ini. Untuk penyaring awalnya saya memakai, nah, ini dia. Jaring-jaring bekas ini saya tempatkan di dasar. Bisa dipahami ya, Bu. Nah, saya tempatkan di dasar, ya. Kemudian juga ini ada hijau yang saya bungkus juga dengan paranet. Lalu agar dia tidak naik ke atas, saya beri ini. Nah, ini saya buat sendiri dari paralon. Untuk menindih bahan-bahan tadi supaya dia tidak naik ke atas. Saya tempatkan di atasnya ini. Nah, ya. Supaya dia juga tidak naik ke atas. Kemudian saya beri satu bungkus gabungan batu-batu ini. Ini ada batu zeolit, ada ya, ada batu karang,
kemudian ada arang-arang juga. Fungsinya ya selain juga bisa memfilter, juga supaya yang bahan-bahan yang ada di bawah itu tidak naik ke atas. Bapak Ibu, kemudian nanti air yang naik, ya, air ini akan naik dari kolam ini, ya, masuk ke sini, akan naik sesuai dengan ketinggian kolam. Lalu saya tempatkan penghubung ini. Nah, ini kan ada penghubung, saya lobangi di bawah, kemudian saya beri kening L ke atas, supaya nanti airnya pindah ke kolam sebelah, ke bak sebelah. Ya, air yang bagus-bagus yang sudah difilter, di filter mekanis ini akan pindah ke sebelah. Nah, ini yang sebelah. Nah, saya arahkan supaya dia masuk lagi ke bagian bawah. Maka saya beri kening L, saya arahkan ke bawah. Nanti di bawah ini saya juga tempatkan ini. Nah, ini dia. Ya, ada batu siolit, ada arang dan lain-lain sebagai filter fisikanya, ya, untuk menetralisir amonia dan lain-lainnya. Kita tahu arang dan batu siolit itu bisa menyerap amonia. Hasilnya nanti juga akan pindah ke sebelah lagi, ke bak yang nomor 3, ya kan, dengan penghubung yang seperti yang di pertama tadi. Nah, akan pindah ke sini. Di sini air yang sudah relatif lebih bagus, sudah tersaring 2 kali. Nah, akan ada di sini. Disinilah saya tempatkan bakteri-bakteri probiotik. Ya, ini kebetulan di atasnya saya juga tempatkan azola. Karena azola bisa berkembang biak juga di sini. Ya, dan subur. Karena banyak sekali bekas kotoran dari ikan itu. Kemudian itu ada mesin. Nah, mesin inilah yang nanti akan menarik air yang sudah bagus ini masuk kembali ke dalam kolam. Jadi demikian seterusnya Bapak Ibu, sistem mekanisme filterisasi yang saya terapkan. Sederhana sekali, dan kita juga tidak terlalu membuat bagaimana supaya air ini jernih banget, enggak. Karena yang kita pelihara kan paling lele, nila atau gurame. Kecuali kalau yang kita pelihara ikan koi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang lebih jelas bagaimana kita membuat sistem filterisasi yang sederhana. Mungkin juga ada pertanyaan, apakah bak ini harus setinggi kolam? Iya, karena kalau tidak setinggi kolam, minimal setinggi air kolam, nanti airnya akan meluap, apalagi kalau pas mati lampu. Ya, nah seperti itu. Nah, ini kreativitas juga kalau Bapak Ibu mau menempatkan tanaman-tanaman kangkung. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Ini ada tanaman kangkung ini yang sudah baru tumbuh ini. Bayangkan kalau sekeliling kolam diameter 5 ini bisa diisi sekitar 50 keranjang. Ya, ini sedang saya prepare, persiapan untuk saya masukkan lagi. Jadi ini permajaan. Kemarin sudah berkali-kali berbuah. Ya, kemudian sekarang saya bongkar. Ini insya Allah sore ini kita mau masukkan lagi ke kolam. Ya, selain itu saya juga menyediakan atau menyiapkan yang namanya azola. Ya, ini azola untuk pakan tambahan dari ikan yang saya pelihara. Ya. Kemudian ini istri saya juga menempatkan 1 buah polybag tanaman gambas dari Taiwan. Ya, dirambatkan di sekeliling kolam. Semuanya ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Anda semua bagaimana kita dalam kondisi pandemi ini kita masih tetap punya kesibukan yang positif yang menghasilkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.